wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Adina yang tugas pada hari ini. Sebelumnya dengan siapa? Ibu Irma, Baik, Ibu Irna, umurnya berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun ya Bu ya. Baik, di sini Bu Irna kemarin sudah melakukan operasi pada bagian perut ya Bu ya kemarin, dan Ibu juga sudah menggunakan obat insulin seperti itu ya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan memberitahukan nanti untuk penyuntikan insulin secara mandiri seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik Ibu, jika bersedia, yang pertama di sini sebagai indikasinya ya Bu ya, tadi karena ada operasi besar, kemudian untuk indikasi lain untuk terapinya yaitu jika didapatkan dari HbA1c-nya itu lebih dari 7,5% ataupun ada gangguan pada bagian ginjal, hati yang juga sangat parah, kemudian hiperglikemi yang sangat berat, kemudian juga bisa karena adanya ketosis yang diakibatkan karena hiperglikeminya, kemudian juga indikasi lainnya jika ada penurunan berat badan yang secara drastis ya atau progresif seperti itu ya Bu ya. Untuk waktu penyuntikannya nanti bisa dilakukan sebelum tidur ya Bu ya, dan nanti di sini untuk dosisnya 10 unit ya Bu ya. Baik Ibu, nanti saya akan beritahu bagaimana cara dari penyuntikan insulinnya ya Bu ya. Dan di sini Ibu, saya akan beritahu terlebih dahulu lokasi mana saja yang bisa Ibu suntikan. Nah, di sini ada beberapa tempat ya Bu ya. Yang pertama dari bahu kiri dan juga kanan atau bagian lengan bagian belakang seperti itu ya Bu ya. Di bagian kiri ataupun kanan bisa dua-duanya, dan biasanya bisa dilakukan secara 15 kali seperti itu. Namun harus diberhentikan jika nanti Ibu ada seperti benjolan seperti itu ya, atau kita namakan lipodystrophy. Nah, selanjutnya Ibu setelah dari bahu itu Ibu bisa juga dilakukan pada bagian perut ya Bu ya. Nah, pada bagian perut ini di sini Ibu ya, ini itu tidak boleh di sekitar 1 cm tidak boleh, tapi jaraknya itu adalah 2 jari, atau kita hitung ini dari sini ke sini itu 2,5 cm ya Bu ya. Nah, kemudian setelah dari bagian perut Ibu juga bisa pada bagian pinggang ya Bu. Kemudian pada bagian bokong seperti itu ya Bu. Bagian bokong di sini itu pada bagian samping seperti itu, pada bagian atas samping. Nah, kemudian di sini pada bagian paha seperti itu ya Bu ya, pada bagian samping juga pada bagian atas seperti itu, kiri dan juga kanan. Nah, baik Ibu, untuk yang tadi disebutkan itu bisa dilakukan 15 kali. Nah, kalau pada bagian perut itu juga bisa dilakukan berbeda ya, 30 kali seperti itu. Baik Ibu, untuk lokasinya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ya Bu. Tapi insulin itu Ibu merasakan adanya lemas, gemetar ataupun keringat dingin, nanti Ibu bisa minum minum air gula ya Bu ya. Dan juga nanti jika ada alergi, Ibu bisa langsung konsultasikan ke dokter ya Bu. Baik Ibu, nanti untuk pemantauan dari glukosanya Ibu bisa lakukan pada saat sebelum makan atau 2 jam setelah makan, dan juga bisa dilakukan sebelum tidur ya Bu ya. Nah, untuk pemantauannya ini dilakukan supaya nanti bisa disesuaikan lagi untuk dosis insulinnya dan apakah ada hipoglikemi atau tidak. Baik Ibu, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Untuk kontrolnya nanti bisa dilakukan 1-2 kali dalam seminggu ya Bu ya. Baik Ibu, di sini kita akan melakukan bagaimana cara menyuntikan insulin seperti itu ya Ibu. Bisa dipegang seperti itu, ini venanya, vena insulin ya Bu ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan di sini kita cek terlebih dahulu ya Bu, untuk mereknya sesuai atau tidak. Ini sesuai ya Bu ya, NPH misal. Nah, kemudian Ibu juga bisa cek dari tanggal expirednya Ibu ya, apakah masih bisa digunakan atau tidak. Baik, di sini masih lama ya Bu ya untuk expirednya. Kemudian setelah itu Ibu bisa mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, setelah mencuci tangan, setelah higienis seperti itu, kita lihat ya Bu. Nah, di sini kita buka, kita lihat di sini apakah ada kekeruhan atau tidak. Nah, kita bisa seperti ini, kita gulung ya 10 kali. Kemudian kita juga bisa seperti ini, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk masukkan jarumnya. Nah, di sini sudah ada jarumnya, kita buka segelnya terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian kita masukkan. Nah, untuk masukannya ini harus
tegak lurus seperti itu ya Bu ya. Nah, kita buka pelindung luar dan juga dalamnya. Kemudian kita cek terlebih dahulu di sini apakah ada gelembung udara atau tidak. Nah, di sini bisa mengeluarkan gelembung udaranya. Yang pertama dengan mengetukkan seperti ini ya Bu. Nah ya, kemudian penanya seperti ini Bu. Nah seperti itu. Kemudian disentrikan, sentilkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa mempushnya atau mendorong dari sini, yaitu kita atur terlebih dahulu ya Bu ya, di sini sampai angka 2. Nah setelah angka 2 baru kita dorong, keluarkan isinya ya, seperti itu, keluarkan gelembungnya maksudnya. Lalu jika sudah, kita atur dosisnya terlebih dahulu ya Bu ya. Kita atur dosis tadi 10 unit ya Bu. Nah kita putarkan sampai dengan kita klikkan sampai 10 unit. Nah jika sudah, Ibu bisa mulai menyuntikannya. Untuk menyuntikannya ini kita bisa persiapkan terlebih dahulu yang akan bagian disuntik, misalnya pada bagian parut ya Bu ya, seperti itu. Kita desinfektan terlebih dahulu, kita bersihkan. Nah kemudian kita bisa menusukkan. Nah menusukannya itu harus tegak lurus. Kita cubit terlebih dahulu ya dengan menggunakan jari telunjuk dan juga jari jempol seperti itu. Tangannya ini menggenggam seperti ini dan di sini diletakkan seperti ini ya untuk mempushnya seperti itu, dan tidak boleh menghalangi dari angkanya seperti itu. Kita tusukkan 90 derajat tegak lurus ya sampai angka 0. Kemudian tusukkan seperti itu, dan jika sudah 10 detik kita angkat perlahan-lahan secara tegak lurus juga seperti itu, dan penyuntikannya sudah selesai. Setelah itu kita bisa menutupnya dengan menggunakan satu tangan ya Bu ya, seperti ini. Tidak boleh menggunakan dua tangan. Baik, silahkan Ibu bisa mencobanya seperti itu, mencubit untuk didesinfektan terlebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu ya. Cubit terlebih dahulu. Ini dipegang seperti ini ya Bu. Pegangnya menggenggam seperti ini, kemudian seperti ini. Nah ini biar gampang nanti mengklikannya ya Bu ya. Kemudian tusukkan 90 derajat. Terus lihat di sini angkanya sampai angka 0, didorong seperti itu ya, dipush seperti itu ya. Kemudian jika sudah, Ibu bisa mengeluarkannya secara perlahan-lahan, secara tegak lurus seperti itu. Bisa ditutupnya dengan satu tangan seperti itu. Nah didorong seperti itu ya. Baik, untuk penyuntikan insulinnya sudah selesai. Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dari tekniknya? Ibu bisa mencuci tangan setelah penyuntikan ya Bu ya, seperti itu. Nah selanjutnya kita lanjutkan untuk pemeriksaan menggunakan glukometer ya Bu ya, untuk mengukur dari berapa kadar glukosanya. Nah yang pertama ini pennya juga sama ya Bu ya. Di sini ada jarumnya seperti itu ya Bu ya. Kita ambil terlebih dahulu jarumnya, kemudian kita masukkan seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian setelah itu kita desinfektan terlebih dahulu jari tengah. Kita desinfektan seperti itu. Nah setelah desinfektan kita bisa mengatur terlebih dahulu ya angka yang untuk pengeluaran darahnya ini sekitar 4 ya Bu ya, angka 4. Kemudian kita tusukkan, dan di sini ada tombolnya ya Bu ya untuk mengeluarkan jarumnya. Kemudian kita klikkan seperti itu dan darah akan keluar. Kemudian kita tempelkan ke stripnya atau seperti ada chip gitu ya Bu. Di sini ada angkanya. Nanti akan keluar angkanya seperti itu. Nah kita tempelkan seperti itu. Jika sudah, kita tunggu sampai nanti keluar hasil dari angkanya ya Bu ya. Nah baik, untuk pemeriksaan glukometernya sudah selesai. Kemudian Ibu nanti bisa cuci tangan seperti biasa ya Bu ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup ya Bu ya. Terima kasih Ibu atas partisipasinya, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.